nggak rapi lagi kalau misalnya digunakan kembali gitu kan. Kalau paketnya sudah di packing bubble wrapnya itu kan, ya kita sebagai seller ya rugi. Setelah gue ngeliat banyak sekali ternyata video-video yang beredar tentang bagaimana sistem pembayaran COD ini berpengaruh pada pembeli, penjual, dan juga kurir. Dan pengaruhnya ini nggak baik, justru malah merugikan banyak pihak, terutama bagi kurir dan juga bagi penjual. Aku berharap semua marketplace itu mengubah dengan segera ya sistem pembayaran COD atau metode pembayaran COD ini, dirubah regulasinya atau aturannya lah, dan bisa menguntungkan semuanya termasuk pembeli, penjual, dan kurir juga. Oh, kita lihat beberapa video tentang kerugian yang dialami oleh beberapa orang dengan sistem pembayaran COD. Yang pertama, kesal nggak kalau misalnya kita kirim paket, kemudian paket kiriman kita itu diretur oleh penerima paket? Nah, ini sebagai penjual, nggak tahu ini sebagai penjual atau kurir ya. Kok banyak ini ya. Jadi dia bilang kesel nggak kalau misalnya kita sebagai penjual itu diretur ya, diretur paketnya, paket COD-nya, apalagi sebanyak ini. Dan ini banyak alasannya, misalnya orangnya nggak di rumah. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, sebenarnya aturan yang sekarang berlaku di semua marketplace ya, itu pembeli boleh untuk menolak paket COD maksimal 2 kali dalam, ada yang berbeda, ada yang 60 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, kayak gitu. Maksimal 2 sampai 3 kali penolakan. Jadi boleh sebenarnya pembeli itu menolak paketnya. Ya, menolak paket COD yang datang dan tidak membayar, dan paketnya akan dikembalikan ke penjual. Penerima tidak jadi beli, atau dengan alasan yang lain, pasti kalian kesel kan? Ya, sebagai penjual sebenarnya seperti yang sudah aku bilang sebelumnya kan, mau ya sebagai penjual kita mau gimana lagi gitu kan, kalau kita nggak ngaktifin COD, pembeli mikir-mikir untuk beli. Tapi kalau kita ngaktifin COD ya resikonya seperti ini, ya mau gimana lagi kita sebagai penjual gitu kan. Ini yang biasanya membuat para pengirim atau para penjual-penjual online itu menjadi kesal karena paketnya diretur. Ya, kalau misalnya 1-2 sih nggak masalah, tapi ada beberapa teman-temanku juga ternyata banyak yang cerita kalau paketnya itu diretur banyak. Maksudnya bukan satu pembeli ya, tapi banyak. Misalnya pembeli ada di kota A, B, C, D, E, diretur semua gitu kan. Dan sebenarnya kelemahan dari sistem yang sudah aku jelaskan kemarin itu kan, kalau misalnya pembeli menolak paketnya 2 kali, itu kan langsung di blok. Di blok ini dalam artian dia tidak bisa melakukan COD lagi, gitu kan. Dia tetap bisa beli tapi dengan cara yang lain. Jadi COD-nya tidak bisa dipakai. Tapi celahnya adalah yang biasanya digunakan pembeli itu, kalau misalnya akunnya di blok, nggak bisa COD lagi, dia biasanya bikin akun baru, gitu kan. Bikin akun baru, terus COD lagi dan kejadian lagi kayak gitu. Nggak tahu, ada memang beberapa yang iseng, ada yang memang beberapa yang sengaja. Ya kalau misalnya aturan ini nggak dirubah oleh marketplace, ya kasihan penjualnya gitu loh. Nah kita sebagai penjual ya mau gimana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita kan persaingan bisnis juga kayak gitu. Ya semoga kedepannya marketplace, ya entah di marketplace manapun, memperhatikan sistem ini. Karena kalau misalnya sistem ini diperhatikan, ya jadi ada benar-benar teguran tegas atau mungkin denda atau apapun oleh orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan COD. Nggak hanya diberhentikan atau diblok COD-nya, tapi ya kena sanksi atau kena apa gitu, dan berdasarkan lokasi ataupun nomor handphone. Jadi bukan akun. Kalau akun satu orang bisa punya banyak akun kan, seperti aku pribadi ini punya 3 akun loh, 3 akun di satu marketplace ya. Di satu marketplace aku punya 3 akun, 1 akun untuk affiliate marketing atau akun utama, dan untuk beli juga 1 akun untuk tokoku. Jadi aku punya toko juga, toko offline. 1 akun ini untuk cadangan. Jadi aku punya 3 akun dalam 3 handphone yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya pembeli mungkin mereka juga punya seperti itu juga, karena bikin akun kan gampang ya di marketplace ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh oknum pembeli untuk ya main-main dengan penjual. Nih Gitu.
Ya banyak macam alasannya kenapa kok diretur. Misalnya alamatnya itu nggak jelas, atau misalnya orang. Nah, ini juga teman-teman, ini juga yang masalah. Nggak hanya orangnya itu menolak, tapi juga kalau misalnya alamatnya itu nggak jelas, itu sebagai kurir ya, ini sebagai kurir teman-teman, pada waktu aku tanya gitu, mereka akan meretur barangnya ke penjual. Kalau mereka akan mengembalikan dulu ke, misalnya nih hari pertama mereka alamatnya nggak sesuai atau orangnya nggak ada di rumah, mereka akan kembali ke kembali nganterkan paket lain gitu kan. Besoknya mereka akan coba lagi, kurirnya akan coba nganter lagi. Kalau nggak bisa lagi, biasanya sampai 2-3 kali. Kalau sudah nggak bisa dan dihubungi juga nggak bisa, biasanya akan langsung diretur ke penjual. Dan kalau misalnya diretur, otomatis dia kan tidak istilahnya dia gagal antar ya, statusnya ini kan gagal antar. Sedangkan kurir itu ke beberapa kurir itu ada targetnya, tiap hari ada berapa kayak gitu. Dan kalau misalnya targetnya nggak tercapai, ini kan termasuk gagal antar. Berarti kan performanya dia buruk gitu loh. Performa kurirnya juga nggak baik karena gagal antar kan, bukan berhasil statusnya. Nah itu juga yang menjadi masalah oleh beberapa kurir juga. Kasian juga gitu kan, kurirnya kasihan, penjualnya juga kasihan. Sementara pembeli bisa bikin akun lagi kayak gitu. Orangnya itu sudah nggak di rumah, pindah alamat, nggak di rumah, pindah alamat kayak gitu. Nah ini lagi seller, oke, paket retur COD banyak banget, seller dirugikan. Nah. Halo Mas. Mas, sorry aku mau ngantar ini returan banyak banget, tak terus ini ya. Mas ini beneran segini Mas? Iya, ini returan banyak banget teman-teman. Jadi apa namanya? Kemarin mungkin ada beberapa bilang aku pro pembeli atau customer. Nggak semua seperti itu, maksudnya begini, biar kita saling sama-sama support. Bentar. Karena yang dirugikan jelas bukan customer aja yang selama ada transaksi paket itu, ada juga banyak banget tuh seller Mas ya. Kalau seperti ini sih, ini retur Mas, retur. Ada beberapa yang sudah saya konfirmasi yang sampai minta tolong cek. Oh retur ya kalau retur sebenarnya ada ininya. Kalau misalnya memang paketnya nggak sesuai atau seperti apa, bisa diretur sebenarnya. Saya kemarin itu memang alasannya tidak di tempat sampai 3 hari karena kan tuh sudutnya 3 hari kan kurirnya bilang kan. Jadi ya seperti yang sudah aku konfirmasi di temen gue yang kurir juga 2-3 hari. Jadi ya JNT kan 3 kali pengiriman kita harus retur. Kalau jadi JNT 3 kali ya, itu prosedur. Kesalahan kebanyakan yang dari paket ini yang saya bawa ini rata-rata dari kesalahan dari customer yang tidak ada di tempat dan tidak meninggalkan uang pada saat keluar gitu. Karena kan keluarganya juga nggak tahu kalau ada paket yang mau bayarin atau tidak gitu Mas. Jadi ini memang proses retur. Ini istilahnya begini, banyak banget yang dirugikan teman-teman. Salah satunya seller pada saat ada customer yang coba main-main order. Seperti contohnya sudah order, sudah paketnya COD, kecuali itu transaksinya sudah dibayar langsung. Jadi kita sebagai kalau misalnya sudah dibayar langsung sih sebenarnya sebagai seller, kita sebagai penjual itu oke aja. Kalau misalnya Kak ini kok nggak sesuai di retur. Nah kalau memang benar-benar nggak sesuai, kita akan apa istilahnya, kita akan memenuhi sesuai dengan pesanan yang diinginkan gitu. Misalnya kurang gitu, dulu aku pernah sebagai pembeli ya, customer ya, itu pernah pesan barang dan barangnya itu kurang gitu kan, kurang dikirim, terus aku request ke sellernya minta dikirimkan barang sisanya karena aku sudah videoin dan dikirimkan barang sisanya. Tapi itu aku sudah proses membayar, bukan COD ya, sudah membayar, dan sellernya dengan baik hati langsung mengirimkan barang sisanya tanpa ada dipungut biaya ongkir lagi, karena itu bukan kesalahan customer tapi kesalahan seller. Nah kita inginnya itu seperti itu sebenarnya, bukan ya kayak gini, bukan COD tiba-tiba nggak dibayar terus dikembalikan gitu. Udah sudah tinggal nganter, tapi karena ini paketnya COD, jadi ya pada saat return itu yang nanggung semua seller. Packagingnya ini kayak bubble wrap. Ya packagingnya ini yang kayak bubble wrap ini kan sudah nggak bisa dipakai lagi ya, nggak rapi lagi kalau misalnya digunakan kembali gitu kan. Kalau paketnya sudah di packing bubble wrapnya itu kan, ya kita sebagai seller ya rugi. Kalau misalnya 1-2 sih nggak masalah gitu kan, tapi kalau udah banyak kayak gini ya
ya rugi kita sebagai seller gitu. Ya, ini juga pesan buat teman-teman sebagai pembeli juga, tolong perhatikan. Mungkin kalian berpikir bahwa oh iya cuman kita yang nolak paketnya gitu kan, cuman kita yang nggak jadi beli gitu kan, cuman kita yang ngeretur barangnya. Sebenarnya enggak teman-teman, banyak seller itu katakanlah nih, misalnya sehari aja mungkin ada 100-an lah katakanlah ya, 100 bahkan ada yang 1000 2000 gitu kan per hari, tapi ya katakanlah ada 100 gitu, 100 paket dikirim satu hari ya, satu hari dikirim 100 paket. Terus kemudian dalam satu hari itu katakanlah ada yang retur 10 ini retur COD ya, 10 besoknya 100 lagi retur 10 lagi, 100 lagi retur 10 lagi, jadi tiba-tiba returnya ada banyak gitu loh, ada 50 retur gitu loh, COD yang belum dibayar. Ya ini kan kasihan sellernya gitu loh, kurirnya juga sebenarnya kasihan. Oke, bentar. Ada bambu, ini bambunya beli nggak mas? Iya, beli ya bambunya, beli teman-teman. Bambunya beli. Ada gitu bubble kan. wrap, Bubble ada wrap. lagi ya Terus pembungkusnya plastik semua kan ya, pakai benar, uang benar. juga. Ini sama-sama tolong dijaga juga, saling kerjasamanya, jangan sampai hal-hal seperti ini merugikan seller karena kesalahan kita sebagai customer yang asal order dan tidak bertanggung jawab pada orderannya gitu. Dan kayak gini sebenarnya kan hukumannya buat pembeli atau customer itu kan cuman dinonaktifkan COD-nya ya. Sedangkan seller itu rugi uang. Ya kalau cuman 1-2 paket. Ya katakanlah ibaratnya bubble wrap aja harganya berapa loh. Kalau misalnya banyak yang diretur itu kali berapa itu bubble wrapnya. Dan nggak hanya penjual tapi juga kurir. Nah seperti video ini. Kayak gini. Nah kayak gini ini kan gimana ya, gua nggak tahu sih kenapa masyarakat kita kayak gini ya, entah karena edukasinya entah karena apa. Harusnya kan misalnya paket itu sudah dirobek ya kan, resi sudah dirobek, paket rusak seperti yang aku sudah bilang di video sebelumnya ya. Sebenarnya memang ada di aturan marketplace sekarang itu memang ada hak pembeli untuk menolak paket atau tidak membayar paket COD kan, dengan konsekuensi yang sudah aku sebutkan tadi. Tapi itu hanya berlaku jika paket dalam kondisi baik, bukan dalam kondisi rusak ya, bukan dalam kondisi sobek, bukan dalam kondisi terbuka, bukan dalam kondisi cacat. Bahkan ketetesan air pun ya itu merubah bentuk paket, itu sudah nggak bisa seharusnya, apalagi ini sampai robek, itu udah nggak bisa. Customer harus membayar ya, customer harus atau wajib membayar. Dan ini gimana ya, kenapa jadi seolah-olah salahnya kurir gitu loh, padahal kurir menjalankan aturan dengan bagus gitu, udah capek-capek nganter paket gitu kan, sampai sini ya paketnya robek, terus kok gitu sih. Bentar, kita lihat komennya. Yang pakai baju biru apaan sih? Cash or duel, COD cash or duel. Oke. Yang pakai kacamata kayak yang lagi viral. Hah? Yang lagi viral? Iya kah? Kok aku nggak tahu? Oh. Nggak. Oke. Jangan main fisik ya. Koncoku akeh sing polisi. Terkadang gimana ya, nggak tahu sih kenapa mereka yang salah selalu ngerasa bener kayak gini sih. Itu normal nggak sih? Nggak rada miring soalnya satu keluarga mantan. aduh ini sebenarnya kasihan kurirnya teman-teman. Kurir kan nggak salah apa-apa kan, iya kan.
wabarakatuh. Ya, terkait beberapa kejadian yang kita semuanya sudah tahu dan viral di media sosial, alhamdulillah kedua belah pihak sudah berhasil kita ketemukan dengan harapan dan tujuan mendapatkan titik temu yang kemudian kedua belah pihak bisa saling memaafkan dan bisa saling menyadari atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuan akhir kita yaitu permasalahan bisa cepat berakhir dan cepat selesai, dan saya mohon maaf apabila jika nanti ada sesuatu yang kurang berkenan. Jadi nanti dari pihak Bu Ula dengan pihak Kurir nanti sama-sama ingin menyampaikan sepatah dua kata terkait kejadian tersebut. Oke, kita mulai dari Bu Ula. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Nirmas Ula. Di sini saya mohon maaf untuk mewakili keluarga saya, anak saya yang sedang membuat gaduh di media sosial beberapa hari ini, yang mungkin tidak layak untuk kata-kata yang tidak layak dikeluarkan, tidak sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta dari Mas Fauzan untuk memberikan sepatah dua kata terkait kejadiannya. Monggo Mas Fauzan. Saya juga untuk minta maaf atas kejadian yang gaduh di media sosial tersebut. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Baik, amin. Oke, selanjutnya sedikit saja dari Bapak Erlambang, Pak Lambang, silakan untuk memberikan sepatah dua kata. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya sudah berkenan untuk menerima Ibu, dan alhamdulillah Ibu punya tujuan untuk meluruskan masalah ini sehingga semoga masalah ini tidak lebih panjang lagi, dan Bapak terima kasih sudah memediasi. Semoga niat baik kita ini bisa dipahami oleh khalayak umum, khususnya netizen yang ada di media sosial. Karena apa yang terjadi itu sedikit atau simpang siur, karena dia ekspedisi hanya dia pengantar yang tidak tahu apa yang ada di dalam. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama terkait teknologi informasi yang semakin maju. Semoga pikiran kita juga betul maju dan tidak menjadi kemunduran bagi kita sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Saya mewakili Fauzan sebagai penanggung jawab. Saya juga mohon maaf bila mana apa yang terjadi antara kurir dan customer tidak mengenakan atau menjadi perbincangan di publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Kedua belah pihak sudah sepakat ya untuk tidak memperpanjang suatu permasalahan, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawabnya dong Bu, kalau belanja Terus ini lagi. kan Ibu harusnya udah tahu. Bentar, ini apa nih? Ibu-ibu gandeng minta maaf. Gandeng? Gandeng apaan? Oh, ini jadi JNT ya. Gandeng apaan? Iya, Ibu saya tahu. Ibu bisa komplainnya. Hah? Hah? Apa tadi? Hah? Gandeng? Emang gandeng itu gandeng itu artinya apa? Mau nyebrang makanya. Oh, oke. Gandeng itu artinya apa ya? Itu ibunya teriak apa? Gandeng kalau nggak salah. Gandeng itu dari gandeng itu dari kata Sunda yang berarti berisik. Kalau di bahasa oke. Gandeng itu berisik. Gandeng. Tapi kenapa? Aduh, kasihan juga ya sama kurirnya ya. Kurir cuman nganter barang. Tapi ya kasusnya apa ya? Kurir cuman nganter barang.
tapi dibikin kayak gini, bikin ngesel kayak gini. Harusnya jangan dibuka dong. Sebenarnya apa ya? Ada juga beberapa teman yang dulu waktu aku sempat nge-share beberapa video tentang kurir, kayak ya salah sendiri jadi kurir, memang itu resikonya kurir. Ya nggak gitu teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman mau nggak, misalnya teman-teman katakanlah jadi sales atau jadi marketing, teman-teman jualan nih, tapi teman-teman diginiin gitu loh. Misalnya jualan properti atau jualan apa gitu, datang ke orang, teman-teman nawarin sesuatu tapi tiba-tiba diginiin gitu kan, dibilang gini, dibentak-bentak, kayak gitulah, padahal teman-teman hanya melaksanakan tugas sebagai marketing. Jadi kalau bisa ya kita sesama pekerja, sama-sama mencari uang lah. Jadi ya kita harusnya sih bisa sih baik kepada sesama gitu kan, mencoba untuk mengerti sesama dan menghargai orang lain juga, tahu at least tahu lah sistemnya. Jadi kalau misalnya COD itu seperti apa, beli online itu seperti apa, mekanismenya seperti apa, kalau barangnya rusak itu harusnya seperti apa, apakah kita bisa mengembalikan barangnya ke kurir kalau misalnya paketnya sudah rusak kayak gitu. Itu kan pemahaman-pemahaman yang perlu diketahui sebenarnya oleh banyak orang, tapi terkadang orang itu masih belum mengetahui hal-hal kecil seperti itu ya, mekanisme kecil seperti itu, tapi mereka sudah berani untuk mengajukan COD atau melakukan belanja secara online. Karena kalau misalnya nih, yang seharusnya ya, yang sebenarnya ya, kalau misalnya kita sudah memilih untuk belanja online, menggunakan belanja online, itu berarti kita sudah memahami resikonya seperti apa. Misalnya katakanlah kita beli online, beli ya apa gitu ya, ya kita harus pahami ada kemungkinan barang kita akan rusak, ada kemungkinan barang kita tidak sesuai. Tapi sebagai penjual juga harusnya kita memang mendapatkan hak untuk mendapatkan pelanggan yang baik. Terkadang marketplace itu hanya fokus ke pembeli atau customer. Bagaimana cara customer membeli barang? Jadi mereka fokusnya ke customer. Jarang banget mereka marketplace ini fokus ke penjual. Kebijakan aturannya ya, kebijakannya itu jarang fokusnya ke penjual. Misalnya kebanyakan itu yang aku alami sebagai penjual itu bantuan dari marketplace ya, tentu saja subsidi itu memang sudah dirasakan, tapi menurutku antara subsidi dan juga biaya adminnya kayaknya nggak seimbang deh. Subsidinya oke ya, tapi subsidi itu pun itu kan juga sebenarnya untuk pembeli, bukan untuk kita sebagai penjual. Dan juga ada promo-promo, biasanya promo untuk marketing, atau misalnya kita dikasih promo voucher untuk kita share ke pembeli gitu kan. Sebenarnya itu kebanyakan itu menguntungkan pembeli ya, kebanyakan ya, nggak semua, tapi memang ada beberapa kayak intensif atau beberapa reward katakanlah sebagai penjual memang ada, tapi itu kecil gitu. Justru kita yang harus bayar. Misalnya event flash sale, event apa kita kan harus daftar gitu kan, kita harus mengikuti aturan tertentu kayak gitu. Dan nanti kalau misalnya laku juga kita harus membayar biaya admin, kita harus membayar biaya keanggotaan, kita juga harus membayar biaya gratis ongkir misalnya, kita juga harus membayar biaya affiliate marketing. Nah itu banyak banget, belum lagi di luar marketplace seperti kita endorse itu kan juga bayar juga, apalagi kejadian seperti ini, retur barang seperti ini. Jadi kita sebagai penjual juga sangat dirugikan banyak sebenarnya. Semoga marketplace kedepannya nanti bisa membuat aturan atau membuat ibaratnya sanksi tegas ya terhadap orang-orang yang merugikan satu sama lain, baik itu semuanya ya, baik itu penjual maupun kurirnya maupun pembeli ya, kita sama-sama fair lah ya. Kalau misalnya kita merugikan satu sama lain ya harusnya kita kena sanksi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.